diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazar dan Al-Baihaqi begini. Apabila perzinahan sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, udah dianggap biasa, ya, maka infeksi dan penyakit mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada nenek moyangnya akan menyebar di antara mereka. Nah ini, 15 abad yang lalu Nabi sudah memperingatkan. Jangan-jangan itu. Nah ini cocok, gitu. Oleh karena itu kita kembali kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terhormat. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang amat penting yang pada saat baru-baru saja ini dibicarakan di Kairo, yaitu di dalam suatu konferensi tentang kependudukan dan pembangunan yang diprakarsai oleh PBB. Beserta kami Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Hawari, dan Pak Dadang Hawari ini kami akan minta keterangannya tentang apa sebetulnya eksistensi keluarga dalam masyarakat modern dan industri yang sehingga pada saat sekarang ini sangat dirisaukan dan harus kita perhatikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dadang? Kita hanya mendengar masalah aborsi saja dari Kairo itu. Tapi kan saya pikir yang dibicarakan bukan hanya soal aborsi saja. Tetapi kelihatannya inti pembicaraan dalam konferensi kependudukan itu tentang pengertian keluarga. Yang di dalam kurun waktu sekarang ini ada faham-faham tertentu tentang apa yang dimaksud dengan keluarga itu. Silakan Pak Dadang. Pak Arief, begini, kebetulan di dalam tahun 1994 ini ada 3 peristiwa besar. Tahun 1994 juga diperingati sebagai Tahun Keluarga Internasional. Kemudian 10 Oktober sebagai Tahun Kesehatan Jiwa. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Ini yang sudah untuk ketiga kalinya ya. Kemudian konferensi di Kairo itu. Memang di dalam suatu masyarakat modern dan industri yang terjadi adalah demikian Pak Arief. Ketidakpastian fundamental di bidang nilai, moral dan etika. Termasuk nilai-nilai dalam kehidupan berumah tangga itu bergesernya bukan main. Sehingga sekarang orang bingung, apakah yang dimaksud keluarga itu? Nah, kalau menurut Islam yang dimaksud keluarga adalah laki-laki dan wanita yang terikat dalam perkawinan berdasarkan hukum agama atau undang-undang perkawinan ataupun adat istiadat yang berlaku. Jadi laki dan perempuan itu terikat dengan hukum, lalu punya anak-anaknya. Tapi yang sekarang rancu, orang juga mau mengatakan yang disebut keluarga juga ada yang disebut keluarga tunggal. Apa itu keluarga tunggal? Yaitu laki-laki tidak menikah, tapi berhak mengasuh anak. Mungkin anak dari adopsi atau anak dari hubungan di luar nikahnya. Begitu juga wanita tidak menikah, tapi mengasuh anak. Nah begitu. Ada lagi pasangan tidak menikah, laki-laki dan perempuan hidup bersama. Atau bahasa Jawanya kumpul kebo, punya anak. Itu juga dianggap keluarga. Yang lebih rancu lagi, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, keluarga homoseksual, keluarga lesbian, dia berhak mengasuh anak. Itu minta diakui juga sebagai keluarga. Kan jadi rancu Pak Arief kalau begitu. Hanya ada satu hal, seandainya ada seorang laki-laki atau wanita gitu ya, yang secara biologis memang tidak mampu dia menikah ya. Terus kemudian dia mengasuh anak, lalu sampai dinikahkan sehingga berketurunan jadi baik-baik. Tetapi dia sendiri gitu, dia tidak menikah karena dia mempunyai keterbatasan tertentu begitu. Itu bagaimana menurut Pak Dadang? Itu sih menurut pendapat saya boleh. Artinya begini,
kalau keluarga tunggal yang demikian itu karena alasan-alasan tertentu, ketidakmampuan, mungkin karena dia kondisi fisiknya tidak memungkinkan, lalu dia merawat anak yatim, itu bagus. Tapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai kita ini terpengaruh oleh pola Barat. Orang cenderung untuk tidak mau menikah, orang cenderung mau hidup bersama atau hidup bebas. Begitu loh. Nah, itu yang tidak bisa. Itu yang tidak. Atau hidup bersama laki-laki perempuan. Itu yang kecenderungan itu. Yang mereka anggap itu kan hak azazi. Lah kok maksud hak azazi begitu kan tidak cocok dengan agama kita, Pak Arief. Bagaimana kalau soal hak azazi ini diterjemahkan menjadi ya itu hak setiap orang kan? Itu yang dimaksudkan tidak cocok dengan agama Islam memang itu sudah betul. Tetapi kadang-kadang ada dorongan gitu. Ini kan kemauan saya gitu. Betul. Tapi harus diingat, hak azazi yang di negara-negara Barat itu diagungkan, lain dengan kita. Kita menghargai juga hak azazi individu, tapi jangan sampai melebihi kepentingan hak azazi kolektif, Pak Arief. Ya, Profesor Robert Jinet dan Janet Rower itu di dalam penelitiannya dari Universitas San Diego meneliti mereka-mereka yang tidak mau menikah tapi senang hidup bersama. Dari aspek kesehatan jiwa mereka itu, mohon maaf saja Pak Arief ya, perlu dikemukakan di sini karena hasil riset, mereka itu tergolong orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempunyai tanggung jawab sosial, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kebersamaan. Itu salah satu hasilnya dibandingkan dengan yang menikah. Begitu. Karena mereka lalu ganti. Nah anaknya nanti di mana-mana, kan begitu. Jadi nggak ada tanggung jawab mereka itu secara sosial. Nah, individualismenya melebihi dari kolektivitas kebersamaan. Padahal ini harus seimbang. Harus seimbang, Pak Arief. Gitu. Dan ini ya termasuk salah satu jiwa yang kurang sehat ya, kalau tidak dikatakan sakit jiwa ya, kurang sehat. Nah kita kan lagi memperingati juga Hari Kesehatan Sedunia ini. Jiwa, itu salah satu faktor struktur perkawinan itu sudah begitu goyang karena orang tidak mau percaya lagi kepada agama begitu. Dan justru Profesor Stinnett dan John DeFriend di dalam meneliti keluarga-keluarga Amerika, salah satu dari 6 resep yang dikemukakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Menjadi suatu jawaban untuk rumah tangga itu sakinah mungkin. Jadi saya nggak mengerti pola pikir dari mereka-mereka yang menganjurkan supaya hidup bersama, hidup sejenis itu. Berlawanan dengan hasil riset pakar-pakar mereka sendiri yang menganjurkan kehidupan beragama untuk membentuk suatu keluarga yang happy and healthy atau keluarga sakinah itu, Pak Arief. Mungkin mereka tidak mendapatkan informasi bahwa kalau hidup bebas atau hidup yang caranya tidak mempunyai struktur yang kental dan kuat, itu akan menggoncangkan nilai-nilai kehidupan keluarga dan menimbulkan ketidakpastian yang fundamental. Itu ya tadi. Sebetulnya Pak Dadang tadi mengatakan ketidakpastian fundamental. Apa sajakah sih yang harus pasti secara fundamental itu pada diri manusia? Ya sekarang kan keluarga. Yang pasti ya kalau kita melihat merujuk kepada firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang terjemahannya adalah kira-kira begini. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah telah diciptakan untukmu pasangan istri dari jenismu sendiri, agar engkau memperoleh rasa ketenangan hati sakinah, gitu? Dan kemudian ditimbulkan rasa kasih sayang, cinta mencintai antara suami istri. Demikianlah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi saya melihat dari firman ini, Pak Arief ya, seyogianya kita ini orang yang berpikir tentu menikah, Pak Arief. Kecuali kalau ada faktor-faktor tertentu yang memungkinkan tidak menikah, mestinya menikah untuk ketenangan dan untuk kebutuhan. Gitu. Nah, orang tidak mau menikah, mau hidup bersama, mau hidup bebas, pergaulan bebas. Nah, sekarang sudah ada musibah dengan penyakit AIDS misalnya begitu. Itu dampak. Karena begini Pak Arief ya, ini ngomong-ngomong penyakit AIDS kita kan harus selalu terus-menerus. Saya kira lebih baik diungkapkan saja. Diungkapkan. Bagaimana? Itu mengerikan Pak Arief. Profesor Mann dari Universitas Harvard Amerika Serikat itu mengemukakan, meramalkan nanti tahun 2000 Pak Arief, tidak ada ledakan penduduk seperti yang dikhawatirkan di Kairo, enggak. Ledakan nuklir apalagi enggak ada. Apa yang terjadi? Yang ada ledakan AIDS. Bayangkan saja tahun 2000 nanti, 110 juta orang terinfeksi. Ini kan artinya 1 di antara 50 orang.
Kemudian 30 sampai 40 juta orang akan meninggal. 10 juta bayi dan balita. Kalau ini terjadi Pak Arief, nauzubillah min zalik, ini kematian manusia ini melebihi kematian dari korban perang, melebihi kematian dari bencana alam dan sebagainya. Dan ini putus. Kenapa? 65% yang meninggal itu nanti yang tercemar anak-anak muda dan remaja Pak Arief. Tapi yang perlu diketahui apa yang menyebabkan AIDS itu? Nah, orang begini Pak Arief ya. Kalau saya mau mengutip Profesor Hawking, nah itu yang baru-baru ini kuliah di Kuala Lumpur, sayang coba mestinya udah deket dipanggil kemari ya. Ini manusia ini demikian ya. Kalau kita lihat usia peradaban manusia itu puluhan juta tahun, miliar tahun. Nah, baru sampai seperti sekarang kita ini adalah baru usia peradaban manusia barulah 10.000 tahun. Ironinya peradaban yang masih muda ini begitu cepat majunya, justru terancam hancur oleh dirinya sendiri melalui teknologi nuklir, industri yang mempolusikan bumi ini, dan rekayasa genetika yang menghasilkan banyak virus yang mengganggu kesehatan manusia. Coba bayangin, itu Profesor Hawking dari Universitas Cambridge, Inggris tuh. Jadi kalau kita lihat apa sebabnya? Pada tahun 80 pemerintah Amerika bingung karena pada waktu itu ada penyakit aneh yang tidak diketahui sebabnya apa. Lalu pemerintah Amerika membentuk satu tim peneliti. Ternyata penyakit aneh ini hanya ditemukan pada kaum homoseksual dengan cara-cara seksual yang tidak wajar. Betul. Akhirnya peneliti ini memberi rekomendasi kepada pemerintah supaya klub-klub homoseksual ditutup dan kaum homoseksual diawasi. Lihat ribut, ini melanggar hak asasi, protes. Akhirnya tidak jadi. Nah, menyebar sudah. Dari homoseksual menjadi yang kaum pelacur, menjadi yang bergaul bebas, nah seterusnya. Nah ini. Dan kalau kita lihat, kalau pergaulan, pergaulan bebas itu sebagai hak asasi yang tidak boleh diganggu-gugat seperti di konvensi di Kairo, ada hadisnya Pak Arief. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazar dan Al-Baihaqi begini. Apabila perzinahan sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, udah dianggap biasa, ya, maka infeksi dan penyakit mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada nenek moyangnya akan menyebar di antara mereka. Nah ini, 15 abad yang lalu Nabi sudah memperingatkan. Jangan-jangan itu. Nah ini cocok. Gitu. Oleh karena itu kita kembali kepada jalan yang lurus.